Perang di mana satu negara kecil berhasil mempermalukan raksasa militer dunia dengan taktik sederhana, ketahanan mental, dan strategi cerdas. Perang itu dikenal sebagai Winter War, Perang Musim Dingin, antara Finlandia dan Uni Soviet pada tahun 1939 hingga 1940. Finlandia yang kecil dan minim persenjataan mampu memberikan kerugian luar biasa besar kepada Uni Soviet yang memiliki salah satu militer terbesar di dunia saat itu. Lalu, bagaimana hal itu bisa terjadi? Pada 30 November 1939, hanya beberapa bulan setelah Perang Dunia Kedua dimulai, Uni Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalin menyerbu Finlandia. Alasan resminya adalah keamanan. Stalin khawatir Jerman Nazi akan menggunakan wilayah Finlandia untuk menyerang Leningrad yang letaknya sangat dekat dengan perbatasan Finlandia. Soviet menuntut sebagian wilayah Finlandia sebagai zona penyangga, namun Finlandia menolak. Karena penolakan itulah, Bapak Stalin pun menyuruh pasukannya untuk mulai menginvasi Finlandia. Pecahlah tuh. Secara logika militer, ini bukanlah perang yang seimbang ya. Gimana enggak? Uni Soviet memiliki sekitar 450.000 hingga lebih dari 1 juta tentara dalam gelombang invasi. Mereka membawa ribuan tank dan pesawat tempur. Finlandia hanya sekitar 300.000 tentara cadangan. Persenjataan terbatas, tank hampir tidak ada, amunisi minim. Secara angka dan teknologi, Finlandia seharusnya kalah dalam hitungan minggu. Namun kenyataan, di medan perang berkata lain. Perang ini berlangsung di tengah musim dingin ekstrim. Suhu turun hingga minus 40 derajat Celcius. Salju tebal menutupi hutan-hutan Finlandia. Dan justru disinilah keunggulan Finlandia muncul. Tentara Soviet tidak siap menghadapi kondisi tersebut. Banyak dari mereka tidak memiliki pakaian musim dingin yang memadai. Tank-tank mereka sulit bergerak di hutan bersalju. Sebaliknya, tentara Finlandia terbiasa hidup dalam iklim keras. Mereka menggunakan pakaian putih kamuflase yang menyatu dengan salju. Mereka bergerak cepat menggunakan ski. Alih-alih menghadapi Soviet dalam pertempuran terbuka, Finlandia menggunakan taktik gerilya yang disebut Moti. Moti adalah taktik memecah pasukan besar musuh menjadi kelompok-kelompok kecil yang terisolasi di hutan. Bayangkan konvoi panjang tank dan truk Soviet bergerak melalui jalan sempit yang dikelilingi hutan lebat bersalju. Pasukan Finlandia menyerang dari sisi, memotong jalur suplai, lalu mengisolasi unit-unit kecil. Tanpa suplai, makanan, bahan bakar, dan komunikasi, pasukan Soviet perlahan melemah. Ini bukan perang frontal, ini perang kesabaran dan perhitungan. Hasilnya mengejutkan. Dalam waktu sekitar 3 bulan, Uni Soviet mengalami kerugian yang sangat besar. Perkiraan modern menyebutkan sekitar 126.000 hingga lebih dari 200.000 tentara Soviet tewas atau hilang. Beberapa sumber bahkan menyebut angka lebih tinggi. Finlandia sekitar 25.000 tentara gugur. Perbandingan yang mencengangkan mengingat Finlandia adalah pihak yang bertahan dan jauh lebih kecil. Salah satu simbol perlawanan Finlandia adalah seorang penembak jitu bernama Simo Haha yang dijuluki White Death. Dalam waktu kurang dari 100 hari, ia dikreditkan dengan lebih dari 500 tembakan jitu terhadap tentara Soviet. Ia menggunakan senapan tanpa teleskop agar tidak memantulkan cahaya dan tidak memperlihatkan posisinya. Ia bahkan menahan napas dan memasukkan salju ke dalam mulutnya agar uap napasnya tidak terlihat di udara dingin. Ini bukan sekedar keberanian, ini disiplin dan adaptasi ekstrim terhadap lingkungan. Meski Finlandia memberikan perlawanan luar biasa, fakta lainnya tetap keras. Pada Maret 1940, Finlandia akhirnya menandatangani perjanjian damai. Mereka kehilangan sekitar 11% wilayahnya, termasuk wilayah Karelia. Secara teknis, Uni Soviet menang. Namun secara reputasi internasional, Soviet justru dipermalukan. Dunia menyaksikan bagaimana negara kecil mampu menahan salah satu kekuatan militer terbesar saat itu selama berbulan-bulan. Bahkan Adolf Hitler memperhatikan hal ini. Banyak sejarawan percaya bahwa performa buruk Soviet di Winter War membuat Jerman meremehkan kekuatan militer Soviet, yang kemudian berkontribusi pada keputusan Jerman melancarkan operasi Barbarossa pada tahun 1941. Dengan kata lain, Winter War mungkin secara tidak langsung mempengaruhi jalannya Perang Dunia Kedua. Setelah perang, Uni Soviet melakukan reformasi besar dalam struktur militernya karena menyadari banyak kelemahan. Finlandia, meski kehilangan wilayah, tetap mempertahankan kemerdekaannya, dan itu adalah kemenangan besar dalam konteks geopolitik saat itu. Negara kecil itu tetap berdiri. Dan hingga hari ini, Winter War dikenang sebagai contoh klasik bagaimana strategi asimetris dapat mengimbangi superioritas militer konvensional.
Jadi ketika kita melihat sejarah dan menganggap bahwa pihak terbesar pasti menang dengan mudah, Winter War membuktikan sebaliknya. Kadang yang menentukan bukan siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling siap, siapa yang paling mengenal tanahnya, dan siapa yang paling kuat mentalnya. Itulah fakta sejarah. Winter War, satu perang kecil dalam durasi tapi besar dalam dampak dan pelajaran militer.